Niatnya bikin cantik, malah jadi gosong. Kulit malah jadi hitam, gelap, kusam, dan gak karu-karuan deh. Bikin muka yang awalnya kayak gini, jadi kayak gini. Yuk ikuti prosesnya. Karena diri sendiri butuh penghargaan. Sparein waktu untuk kita merawat diri, itu bentuk penghargaan kepada diri kita sendiri. Karena kita juga layak dihargai. Ada banyak cara biar kita bisa tetap perawatan tanpa mengganggu kestabilan ekonomi. Kalian yang tahu caranya, karena kalian yang tahu persis kondisi keuangan keluarga. Harus disparein, adain di kehidupan ini. Wajib diperjuangin karena memang kamu layak diperjuangkan. Jadi, kata siapa hemat bikin nyiksa diri? Bikin hidup seimbang, tetap hemat, tapi tetap merawat diri. Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Main di blog Inara TV channel. Main kenapa nih kok mukanya di wrapping kayak gini? Hayo, Main lagi ngapain? Jadi Main tuh sebisa mungkin meskipun ibu rumah tangga, dana di saving ya minim-minim itu setahun 2 kali untuk treatment di dokter. Syukur-syukur sih kalau memang uangnya ada bisa setiap bulan sekali ya. Tapi setidaknya setiap tahun itu ya ada aja treatment ke dokter, entah 2 kali, entah 1 kali, entah 3 kali, tergantung adanya budget. Karena usia Main kan udah 35 tahun ke atas, jadi memang banyak trouble yang perlu diatasin hanya lewat dokter kalau sesuai pengalaman Main ya. Nah, Main ini tuh lagi treatment namanya laser CO2. Ini nggak endorse, ini pakai uang pribadi Main. Karena Main itu kalau dulu tuh kulitnya tuh kering. Terus memang masalah Main tuh kulit kering dan pori-porinya besar. Udah pernah ngerasain yang suntik, itu ngaruh. Tapi memang pori-pori besarnya itu belum teratasi, makanya Main coba pakai CO2. Ini treatment kedua yang Main lakuin. Jadi Main itu ambil paket laser sendiri kan ada macam-macam, dan Main ini pakai treatment laser CO2. Laser CO2 yang pengalaman Main yang kemarin sebelumnya itu memang downtime-nya itu lebih lama. Makanya memang harus disparein, dikosongin kerjaan, karena memang dia kalau laser-laser biasa kan biasanya satu hari tuh udah ini ya, udah kelihatan baiknya. Tapi kalau CO2 itu kemarin Main ngerasain itu 1 minggu lebih. Sekitar bersih-bersihnya itu 8 hari, 9 hari. Itu baru benar-benar ngelupas sempurna ya. Dan ini tadi Main udah pertama di cleanser dulu, dibersihin, habis itu di anestesi ini 30 menit, dan ini pakai wrapping, baru nanti proses lasernya. Main gak memperlihatkan untuk proses lasernya, tapi nanti Main bakal ceritain efeknya, karena Main bakal ngeliatin before dan afternya. Penting banget sih buat kita, karena buat Main tuh gini, skincare itu kayak perawatan rutin ya, tapi untuk kulit yang terlanjur bermasalah, solusinya cuma ke dokter. Itu kalau yang Main rasain ya, karena beberapa kali Main ngerasain memang masalah kulit itu memang diselesaikannya pakai dokter, tapi nggak bisa sampai di situ aja, karena kita butuh perawatan rutin. Nah, skincare itu yang berfungsi sebagai perawatan rutin, nggak ketergantungan. Ini bentuk self reward, karena kita wajib diapresiasi ya dengan segudang pekerjaan kita, makanya perlu penghargaan untuk diri sendiri. Untuk yang tanya biayanya, jadi untuk laser CO2 Main waktu itu ngambil promo kalau nggak salah 650, tapi Main pakai paket. Jadi paketnya itu kan karena laser itu kulit udah terlanjur kebuka, dan jadi Main pakai paket itu ada kayak pemasukan serum, terus max juga. Intinya itu 2 paket. Kemarin Main habis 1,6, itu udah berikut sama krim iritasi. Kalau kalian nggak ngambil krim iritasi juga nggak masalah. Intinya kayak gitu. Kalau polosan cuma laser doang, kalau nggak salah 6,5 kalau untuk promo ya. Terhitung di tempat ini yang menurut yang Main search ya, yang paling murah untuk laser CO2-nya gitu. Kalau untuk buat kalian yang ada dana terus bisa minta perawatan rutin tiap bulan sih nggak masalah. Tapi buat teman-teman yang dananya terbatas, kita tetap kok bisa perawatan dengan cara menyisihkan dari uang belanja, jadi nggak mengganggu keuangan keluarga.
disesuaikan aja sama kondisi keuangan masing-masing, karena kita yang paling tahu dapur kita dan bagaimana menghandle-nya supaya tetap aman. Hari ini tetap dapat menikmati, tapi masa depan pun nggak terabaikan. Anak-anak juga posnya aman, suami posnya aman, intinya kita hidup untuk hari ini cukup, untuk masa depan juga sudah diperhitungkan gitu. Ini kondisi dari dekatnya. Oh ya, ini kali pertama main laser CO2. Sebelumnya udah pernah laser, tapi kayak laser biasa ya, yang downtime-nya juga nggak lama. Ini kali pertama main ngalamin laser CO2 dan memang downtime-nya lebih lama, terus lebih panas rasanya. Yang kemarin waktu yang pertama tuh main nggak tapping ya. Kali ini baru main tapping, jadi main udah tahu rasanya, karena kan main ngambil paket ya. Itu rasanya memang perbedaannya yang pertama itu lebih panas. Jadi dia hawanya panas, dan habis laser ini selama 4 jam nggak boleh kena air. Terus selama 1 minggu ke depan jangan pakai macam-macam ya untuk krim-krim, kayak krim pagi, krim siang, krim malam, nggak, cuman sunscreen aja sama obat iritasi sama moisturizer, itu aja. Makanya kalau ini kan 4 jam kemudian nggak kena air, sebisa mungkin sih diatur jam sholatnya ya. Jadi kalau sebelum ini sholat dulu, nanti setelahnya kan ada jeda 4 jam langsung saya sholat, jadi kita nggak meninggalkan sholat kita gitu. Cukup nyaman ya, jadi ada selimut, udah pasti flase, pemandangannya juga bagus, dan ini private, nyaman, bersih juga, kamar mandinya juga lucu, jadi enak. Nunggu setengah jam bisa scrolling atau tidur. Kalau kemarin main capek banget itu langsung tidur, dibangunin sama treatmentnya, karena yang bisa laser kan dokter. Selesai di laser, selesai di laser, ini lagi di kompres teh, baru nanti treatment selanjutnya untuk BioLight 2 menit untuk kompresnya. Ini setelah treatment udah mulai merah, terus ini ngomongnya kecil karena memang sakit, udah mulai merah, panas, rasanya tuh panas banget. Tapi puas, ini dapet dokternya, pengerjaannya tuh detail, jadi kayak dicari banget. Jadi di lasernya tuh sekali dulu yang tempat yang bopeng dalam, abis itu baru semuka. Rasanya panas banget, kayak ketarik, panas. Ya abis ini kita mau sama saudara. Ini ngomongnya kecil karena memang rasanya tuh panas banget, kayak ketarik. Dan memang sepanjang laser yang pernah main lakuin, CO2 ini memang yang paling lama untuk downtime-nya. Nyerkit-nyerkit rasanya tuh enak kalau di dekat kipas angin. Oh ya, untuk ngelakuin ini sebaiknya dalam kondisi wajah yang tidak berjerawat ya. Kalau yang berjerawat akan meledak. Pokoknya kondisi tidak berjerawatnya udah mulai memerahan. Nggak boleh pakai sunscreenan, nggak boleh pakai sunscreen, nggak boleh pakai krim-kriman, jadi pakai sunscreen aja. Kalau mau cuci muka besok. Tapi kalau main sih sampai 4 harian ya baru cuci muka pakai sabun berani ya. Cuci mukanya biasa aja dulu. Luar biasa, rasanya panas, perjuangan demi dapat kulit yang sehat. Oh ya, ini untuk perihnya biasanya sih 1 hari 2 harian ya. Habis itu nanti langsung gosong, mukanya menghitam, dan baru proses ngeletek. Jadi kayak luka totol-totol gitu, kayak kita di barcode. Nah, ini kondisi masih di malam yang sama, main harus ke pasar karena memang stok sayuran habis. Sebisa mungkin after treatment ini hindari dulu paparan sinar matahari, dan harus wajib menggunakan sunscreen ya. Untuk krim-krim di stop dulu. Ini hanya menggunakan main kalau itu sunscreen dan moisturizer. Moisturizer kalau main pribadi tidak memakai. Kalau dokter mengizinkan untuk memakai memakai moisturizer, tapi kalau untuk sunscreen wajib banget. Cuci muka pun main belum berani pakai sabun-sabun. Kondisi hari kedua, ini yang dirasa tuh kulit udah mulai menghitam tuh, terus agak kelihatan kan bekas-bekas barcode-nya. Nah tuh ini main tuh
Pori-porinya besar nih, ada kayak bopeng juga ya meskipun nggak banyak. Dan dia udah mulai hitam ya, mengusam karena memang kan sel kulit matinya keangkat, dan kalau dipegang tuh kasar banget. Ini kalau dideketin tuh kayak barcode. Rasa panas sama nyerinya udah hilang. Jadi panas dan nyerinya itu ampun-ampun kemarin berasanya. Pagi ini dan kelihatannya udah kayak gini. Ini main kondisinya belum boleh cuci muka. Udah boleh cuci muka, tapi untuk bahan AHA, DHA itu dihindari, yang acne terus yang mengandung whitening juga. Tapi kalau main secara pribadi, cuci mukanya pakai air putih aja. Terus kayak cleanser, apa sih cleanser terus yang ngangkat-ngangkat set kulit mati itu jangan dilakuin. Ini harus ngelopek sendiri, dia harus mengelotok sendiri, nanti tuh dia hitam-hitam. Ini tipis-tipis, dan itu kayak kita koreng, gatal memang. Bawaannya tuh pengen garuk, tapi sebisa mungkin jangan digaruk. Karena ini proses yang alami. Hitam nanti akan ngerut. Tapi abis ini yang udah main rasanya sih nanti halus. Sampai atas-atas itu kasarnya minta ampun. Perjuangan untuk jadi cantik. Gak apa-apa ya, karena semua hal kan memang butuh proses. Dan ini progres di hari keduanya. Kasar, menghitam, karena memang sel kulit matinya nanti akan terangkat. Yes, sekarang ini hari ketiga, dan ini udah mulai kelihatan lagi lebih kasarnya dan lebih hitamnya. Karena memang kondisinya kulit matinya tuh benar-benar terangkat. Ini kalau dipegang kasar luar biasa. Terus ada mulai ini nih yang kayak ngelopek nih. Jadi biarin ngelopek sendiri. Di hari ketiga ini main tetap sama sekali nggak cuci muka pakai pembersih muka. Jadi hanya air putih aja, air aja ya, kayak mandi biasa, dan nggak berani gosok kenceng-kenceng. Terus kalau sunscreen nggak lepas per 2 jam di reapply. Dan krim iritasinya dipakai 1 hari 2 kali, di pagi dan di malam hari. Udah perawatannya gitu aja, nggak pakai krim sama sekali pagi, terus krim malam enggak, pakai facial wash juga enggak, hanya air aja. Dan ini progres. Dan ini progresnya. Tuh. Ini mulai ngelotok. Coba dipegang. Tuh, mau dipegang. Kasar banget. Coba gini. Iya, ini. Nanti kita cek nextnya di hari selanjutnya dan bagaimana perubahannya. Iya. Sama. Yang kan cuma perasaan diri gede itu. Ya kan? Progres after ini hari ke-8 setelah treatment CO2, dan ini benar-benar murni main setelah olahraga ya, jadi nggak pakai bedak, nggak pakai apapun. Ini kondisi kulit main. Jadi secara keseluruhan kalau main yang paling bermasalah adalah ini pori-pori besar ya. Dan kalau yang main rasain, jujur ketika dipegang ini lebih halus, tapi memang di sininya tuh belum terprogres sempurna. Terus ini dulu nih juga cedok parah ya. Yang paling berasa sih buat main kulit rasanya lebih halus ya. Terus kan katanya efeknya itu juga bakal bisa dilihat banget itu nanti sebulanan juga bakal bisa baru ngeliat ya untuk progres aslinya. Makanya ya masih berproses aja ini kondisinya. Intinya sih jangan ngarep cepet ya. Memang harusnya kombinasi. Kalau yang main lihat sih referensi kalau bopeng itu CO2, terus PRP, terus subsisi kalau masih bandel juga, skin glow. Tapi kan nggak mungkin ya terus-terusan kita ngabisin buat ke situ mulu. Setidaknya ini usaha main
Ya memang terus terang kemarin tuh yang CO2 karena kebetulan ada promo, main langsung ambil paket 2. Karena pas udah baca tuh, memang CO2 itu lebih efektif ketimbang laser yang lain. Terbukti dengan down time-nya dia lebih lama. Berarti kan kedalaman lasernya tuh lebih dalam ketimbang yang lain. Nah, ini kondisi aslinya. Nanti kita usahakan lagi. Main udah pakai berusaha sekarang rutin juga pakai retinol. Kan main udah nggak menyusui, nggak hamil, makanya rutin mulai retinol per 2 hari sekali. Katanya itu juga bagus. Dan main ngeliat preferensi, memang kalau masalah main sih jerawat nggak lebih bermasalah. Itu kalau pori-pori besar itu harus pakai skincare yang ada niacinamide. Nah, tuh. Jadi main berusaha aware di situ, terus mengangkat sel-sel kulit mati. Apa sih belibet ya? Itu per 2 hari sekali juga. Tuh. Maskeran rutin juga. Ya intinya sebisa mungkin sih dirawat di rumah karena lebih murah ya. Kalau ke dokter ya tahu sendiri. Tapi untuk ke dokter ya tetap jarang-jarang, nggak apa-apa. Disesuaikan dengan budget lagi-lagi. Gitu deh. Nah, ini penampakan kulit main. Ini main masih pakai baju renang ya. Jadi main baru bikin video unboxing. Nanti dilihat ya. Atau kalian belum nonton ya untuk video unboxing. Ini main masih pakai baju renang karena tadi unboxing baju renang. Nah, ini sekalian main bikin kondisi kulit main after ini sekitar 3 minggu dari laser CO2. Ini tanpa filter dari jarak deket ya. Nih, kelihatan kan pori-pori main. Nah, ini kondisinya. Tuh. Main lagi jerawatan karena main memang lagi datang bulat. Nih, ini juga nih tadi jerawatan. Jadi yang main rasain sih kan main trouble-nya itu bopeng ya. Jerawat dulu sering main cotekin terus sama pori-pori besar. Yang main rasain tuh memang perubahannya kalau dibilang signifikan banget enggak ya, karena namanya proses itu kan terus berlanjut. Itu hitungannya kemarin main 2 kali laser. Ya, perubahan yang main rasain tuh yang pertama tekstur. Itu berasa ketika kita megang, itu teksturnya jadi lebih halus. Nah, lebih halus. Tapi memang abis laser itu kulit kita hitam banget. Terus panas ya kalau laser CO2 ini yang dirasa tuh panas, bukan sakit. Kalau suntik itu kan after di anestesi yang kita rasain tuh cekit-cekitnya ya, totol-totol. Cuman kalau laser ini lebih ke panas. Jadi kayak gimana sih, kayak ya panas, terus nanti kulit kita tuh menghitam. Nah, tadi kan udah ngeliat ya video-video sebelumnya, jadi menghitam, dia kayak ngangkat, terus ngelopek. Terus terang memang kalau untuk CO2 ini down time-nya lebih lama. Jadi kalau kalian mau ngambil treatment ini, pastikan kalian siap dengan down time yang lama. Tuh. Kata kakaknya tuh, terapisnya, katanya memang ada yang manfaatnya serupa, tapi down time-nya lebih cepat. Jadi kan kalau lama itu sebenarnya tingkat kedalamannya ya, bisa kebedakan tingkat kedalamannya, dia lebih dalam, makanya dia butuh down time-nya lebih lama. Tapi kayak katanya ada yang serupa, cuman down time-nya lebih pendek, itu PRP. Itu main juga dulu pernah tuh main post juga tuh videonya. Waktu itu main tuh dulu harganya dapat 1,5 ya. Kalau ini 2 kali laser CO2 1,6. Itu udah berikut krim anti alergi. Jadi main bilang kemarin di treatment ini memang bener harga promo, dan itu yang main cek memang laser CO2 paling murah di sana. Kalau untuk ngangkat banget ini memang lebih baik. Teksturnya terus terang lebih baik, terus memang lebih halus ya. Kalau dipegang itu lebih halus. Kalian jangan fokus ke noda ya, karena kalau noda ini memang noda baru, main baru hide. Nah, ini lebih kangkat timbang sebelumnya. Terus yang kemarin tuh ada di sini kan kayak ini ya, kayak bintil gitu, nih dileburin, cuman belum jadi halus banget. Nah, kalau ini Milia nih memang nggak bisa pakai laser, harus dicutik apa sih ya. Main pernah kalau dulu lebih parah ya main tuh. Jadi main tuh udah pernah ngerasain tindakan
untuk Milea. Jadi kayak besi panas gitu ya, bukan jarum, jadi kayak gagang panas itu dicotek tuh. Nah kalau Milea itu kan dia memang nggak akan hilang permanen ya, dia memang harus di treatment berkali-kali ya. Jadi kalau nanti hilang, kalau memang muncul lagi, kita treatment lagi, dia nggak bakal hilang. Dokternya juga udah ngomong dari awal, ini nggak akan hilang permanen, suatu hari dia bakal ada lagi, dan cara ngilanginnya ya di treatment lagi. Tuh, jangan pernah ngelakuin untuk ngilangin sendiri, karena ya buat main sih lebih takut tambah hancur ya kemana-mana. Mendingan ya udah ke dokter. Waktu itu main Milea itu biasanya dihitung per titik. Main tuh dulu alus-alus Mileanya, jadi ada orang yang gede tapi satu-satu gitu. Kalau main alus dan banyak, sebenarnya yang lebih susah itu. Kata dokter juga kalau Milea alus dan banyak itu lebih susah. Nah itu kira-kira 3 tahun atau 2 tahun yang lalu ya. Dan ini baru mulai muncul, nggak tegas lagi sih itu. Tapi memang belum, kalau sejauh ini sih belum terlalu mengganggu. Nih, sini nih. Nanti mungkin kalau mau ngilangin itu. Jadi kalau Milea memang penanganannya bukan di laser ya. Dia akan kurangin sedikit. Tuh, kalau yang main, ini kalau yang sebelah sini sih memang lebih baik ya. Yang paling masalah ini yang ketara banget ini nih main. Jadi sebenarnya bekas cacar nih. Ya zoom dari jarak deket tanpa filter sama sekali ya. Kategorinya kulit main itu kering. Karena memang faktor usia ya. Main udah 35 tahun ke atas. Tuh. Nah ini zoom dari jarak dekat nih kalau yang bagian bawah. Ini main juga nggak pakai foundation apa-apa ya. Jadi murni banget. Jadi kalian bisa kelihatan noda-nodanya pun. Tapi kalau dari jauh bagus ya. Nggak terlalu ketara banget. Nah kalau lagi dari dekat kayak gini nih, memang bagian ini tangan kiri main lebih bermasalah ketimbang yang kanan. Yang kanan tuh udah minimalis banget. Tapi terus terang yang main ngerasain tuh pas kita cuci muka tuh berasa banget loh. Ketika begini kan kepegang ya alus perubahannya. Itu yang main ngerasain. Dan dari yang main baca tuh referensi di Google, memang ini bakal terus bekerja ya. Jadi bisa 2 bulan, 3 bulan itu makin lebih baik kondisinya. Patokannya lagi kalau memang kalian ingin memperbaiki sih, ada masalah dan ingin diperbaiki, mendingan ke dokter ya. Kalau untuk skincare memang perawatan rutinnya. Kalau kalian ke dokter tanpa dirawat juga jadinya zong. Jadi kedua itu memang dibutuhkan. Gitu deh. Nah itu pengalaman laser main. Buat kalian yang kepengen ngelakuin laser CO2, nah ini bisa dijadiin referensi perubahan step by step dari hari ke hari sampai di 3 minggu ini. Kayak gini kondisinya. Sparein waktu untuk kita merawat diri, itu bentuk penghargaan kepada diri kita sendiri, karena kita juga layak dihargai. Ada banyak cara biar kita bisa tetap perawatan tanpa mengganggu kestabilan ekonomi. Kalian yang tahu caranya, karena kalian yang tahu persis kondisi keuangan keluarga. Harus disparein. Kenapa Main bilang harus disparein? Harus, karena memang itu berefek banget buat diri kita. Kalau kita sudah bisa mengharuskan itu dalam hidup kita, berarti memang ada slot spesial untuk diri kita sendiri. Dan ini efeknya bagus banget untuk diri kita, kepercayaan diri kita, mood kita, dan itu juga akan mengalir ke anak dan suami. Jadi dari segitu banyak positifnya, wajib banget sih memang diadain di kehidupan ini. Wajib diperjuangin, karena memang kamu layak diperjuangkan. Oh ya deh, segini aja video sharing Main. Semoga video ini bisa jadi inspirasi untuk kalian yang ingin atau berencana mau laser CO2. Terima kasih untuk yang sudah menonton video sampai habis. Untuk hal yang ingin ditanyakan, boleh tinggalkan pesan di komen ya. Sampai ketemu di next video selanjutnya. Mohon maaf kalau ada kekurangan, ambil baiknya dan buang buruknya. Sampai ketemu ya di next video selanjutnya. Jangan lupa di follow Instagram Main di @bloginara, dan dicek juga video-video sebelumnya ya. Sampai ketemu di next video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!